Oke, ketemu lagi sama Miliarder Boy Club. Nah, jadi hari ini gue tujuannya untuk menciptakan marketing-marketing eksekutif, guys, dan juga para angel investor untuk mengumpulkan para angel investor. Nah, dari semua konten-konten yang udah kamu lihat sebelumnya, ini nih yang paling penting. Jadi aku akan jelaskan beberapa konsep bisnis dan beberapa presentasi yang aku kasih tahu kamu semua, guys. Jadi ini yang sebenarnya gue lakuin. Dan gimana caranya gue mendapatkan investor angel. Gampang banget kok. Lu harus ikutin video gue sampai habis ya, guys ya. Nah, yang pertama adalah jadi yang pertama gue akan ajarin lu beberapa konsep bisnis, tapi sebelumnya itu gue akan ceritain ketika sekarang ini sebenarnya banyak orang ini kesulitan untuk berinvestasi atau nggak mau enggan berinvestasi, ataupun lu pengusaha itu kurang lebih sekarang ini lagi krisis, guys, karena ada krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Nah, dari semua itu sebenarnya ada caranya kok untuk kita fight, bahkan untuk kita mencari investor. Dan nggak semua orang sebenarnya bisa untuk presentasi, buat presentasinya juga. Jadi gue presentasi itu nggak terlalu ribet, nggak terlalu bertele-tele. Jadi gue tuh kalau buat presentasi itu sesimpel mungkin, bahkan gimana caranya supaya orang banyak atau beberapa investor kita itu nggak terlalu pusing atau nggak terlalu ribet mikirin ini profit apa enggak. Tapi gue akan ngajarin lu di sini selain lu bisa dapat pengetahuan tentang properti, pengetahuan tentang bisnis, yang kedua lu juga mungkin bisa dapat pengetahuan tentang investasi, atau lu juga gua akan menciptakan marketing-marketing eksekutif yang berpotensial atau yang berkelas, guys. Jadi lu ikutin ya. Nah, oke, kalau gitu kita langsung aja presentasinya gimana. Nah, ini gua ada beberapa presentasi. Oke, ini biasanya gue akan presentasi ke beberapa investor, khusus misalnya lu marketing, lu bisa jualin langsung program-program gue dengan komisi 2-5% ya, guys. Lalu kalau misalnya lu sebagai investasi mau bingung nih uangnya mau ditaruh di mana, lu bisa langsung aja invest di tempat gue karena sangat aman dengan profit yang cukup baik. Nah, ini kalau misalnya gue presentasi lu gimana caranya untuk membeli saham perusahaan kita dengan bisnisnya. Jadi ada perbedaannya, guys. Tapi beberapa prospek ini gue akan jelaskan secara detail dan gue akan bocorin rahasia gimana caranya gue dapetin investor. Nah, yang pertama-tama ini sebenarnya sekarang ini kita tahu sendiri, ya, kita tahu sendiri ini saat ini ada dua krisis, guys. Problemnya ini sekarang ini ada dua krisis. Yang pertama adalah banyaknya kredit macet disebabkan oleh ekonomi, pertumbuhan ekonomi, karena nggak bisa jualan, nggak bisa apa-apa, nggak bisa apapun ya kan. Yang kedua adalah kesehatan, guys. Jadi orang juga sakit nggak bisa kerja. Jadi dua problem inilah yang memicu ekonomi ini sekarang lagi acur-acuran, terjun payung. Nah, apa namanya? Selanjutnya gimana caranya supaya kita tuh sebenarnya eh, bisa mendapatkan investasi? Berarti lu presentasinya harus bagus. Nah, ini aku akan menawarkan ke teman-teman semua, entah kamu broker atau entah kamu investor, ini gue akan menjadikan problem ini menjadi batu loncatan untuk meraih kesuksesan. Bahkan untuk malahan untuk dapat cuan banyak banget. Oke. Nah, sebenarnya ketika kita memiliki problem, ya kan? Ketika kita memiliki problem, biasanya tuh di samping kiri ini ada problem, pasti ada solusinya. Jadi di sini nih, guys, gua akan memberitahukan lu gimana solusinya untuk memecahkan persoalan ini. Nah, di mana saat orang lain itu sebenarnya pada jual murah-murahan, sebenarnya tuh sekarang waktunya untuk beli, guys. Apapun sebenarnya nih waktunya untuk beli, tapi kekurangannya adalah sekarang belinya harus cash. Karena apa? Karena perbankan memang lagi benar-benar stop kredit.
Jadi ya beberapa klien bisa lah kredit, tapi hanya orang-orang terpercaya. Jadi nggak semua orang bisa. Nah, sekarang ini waktunya untuk kita beli. Kenapa? Nah, gue akan jelaskan. Nah, kenapa waktunya ini untuk beli? Contoh misalnya gue mendapatkan aset, kemarin aja barusan, lokasi itu sangat strategis banget, kurang lebih dari 100 meter dari Galaxy Mart, kurang kurang lebih ya. Jadi kemarin tuh roll jalannya kurang lebih 12 meter, jadi secara bankable itu paling penting guys, roll jalannya. Selanjutnya adalah NJOP-nya ini kurang lebih 1,9 miliar guys. Jadi 1,9 miliar. Nah, harga pasarnya itu 3,3 miliar. Nah, pertanyaannya adalah berapa aset ini kita bisa beli? Nah, kan selalu kan pertanyaannya kan ada di situ. Berapa aset yang akan kita beli jika harga pasarnya 33 M, nilai NJOP-nya atau PBB-nya asetnya senilai 1,9 miliar. Nah, dengan lokasi yang sangat strategis banget. Oke ya, walaupun bangunan lama ya, karena bangunan lama. Kalau misalnya bangunan baru mungkin lebih mahal lagi. Nah, berapa modal yang harus kita beli di Milliarder Boy Club? Jadi gua nih punya yaitu 1,6. Jadi gua nih mengumpulkan komunitas-komunitas di mana para pengusaha-pengusaha yang khususnya main investasi properti itu gua kumpulin di dalam klub Milliarder Boy. Mereka biasanya tuh gua kasih listing-listing tuh yang murah-murah banget. Nah kan. Jadi 1,6 ini adalah free biaya-biaya dan notaris, guys. Ini yang gua lakuin. Free biaya-biaya dan notaris. Nah, jadi pasti murah kan. Jadi lu beli harga pasar 3,3, lu cuma beli itu modal cuma 1,6 doang, guys. Itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Nah, oke, kenapa kok bisa murah banget? Simple banget, karena ada problemnya, problem di mana orang tuh susah cari duit, susah gimana caranya berkembang. Di saat itulah mereka pasti jualnya jual rugi, guys. Karena mungkin punya kredit di bank, karena kreditnya macet, banknya juga selalu neken dia, ya kan? Atau punya utang di klien, atau ada masalah di ekonominya mereka. Makanya mereka menjual aset-aset mereka, jual rugi udah nggak apa-apa. Disitulah kita mengambil kesempatan momen-momen nih yang paling bagus sih sekarang ketika kita belinya dengan uang cash. Karena misalnya contoh, kenapa mereka nggak ngambil ke bank? Bisa aja mereka tuh ngambil ke bank guys sebenarnya. Cuman karena bank ini stop kredit juga, mereka juga nggak ada pilihan lain. Ya berarti pilihannya adalah dijual seperti itu. Jadi paham ya guys? Nah, kita lanjut. Nah, kita akan market kita. Jadi marketnya gua itu sebenarnya masih 80% guys. Karena pemainnya itu cuman ya paling 20 persenan lah ya. Pemain yang biasa main kayak gini kurang lebih 10 sampai 15% udah bagus. Jadi market se-Indonesia yang kredit macetnya ini kurang lebih nih bisa 80% lebih bahkan. Nah, tapi kita tuh menghitung gimana caranya sisa hutangnya yang tadi asetnya itu, contoh misalnya harga 1 M harus di bawah 42%. Kalau bisa 30%. Outstandingnya 42%. Tujuannya untuk apa? Nanti kita bayarkan sisa hutang, lalu sisanya maksimal kan kita akan keluarkan 50%. Jadi misalnya 400 juta, kita akan keluarkan 400 jutanya untuk bayar ke bank gitu ya, bayar hutangnya mereka. 100 jutanya itu biasanya kita kasih susu kepada mereka. Jadi mereka tetap megang duit, guys. Ya, jadi selain marketnya masih banyak banget gitu ya, yang punya kredit macet nih di se-Indonesia nih banyak banget, guys. Sekarang ini banyak yang macet-macet. Nah, di situ sebenarnya poin-poinnya, guys. Nah, persentase ini se-Indonesia ini sebenarnya bisnis serupa dengan kita nih kurang lebih 13,6%-an lah ya. Gua dua analisis, nggak semua orang bisa di bisnis ini. Nah, jadi market kita nih masih luas banget dengan persaingan tuh sedikit banget. Jadi kalau misalnya investor mau join di bisnisnya Milliarder Boy Club, itu sebenarnya secara keuntungan itu lebih besar. Karena kita nggak semua orang tuh bisnis kita nih bisa, guys. Jadi ini persaingan kami tuh sangat-sangat sedikit, guys. Sedikit banget. Jadi kalau di dalam bisnis paling penting ini adalah persaingan. Jadi ketika persaingan kita ini sedikit, berarti berpotensi kita tuh menang. Contoh misalnya gue ini dulu atlet badminton.
Nah, atlet badminton itu dulu tuh pernah di Jakarta Open, itu pesertanya tuh bisa 1.000 guys. Kalau misalnya 1.000 itu berarti lu harus berapa kali menang untuk masuk semi ya? Bisa 7 kali, 8 kali, itu capek banget. Berarti lu sehari bisa main 2 kali sampai 3 kali. Itu kalau satu doang. Kalau dua main, lu main single sama double, lu bisa berkali-kali kan. Jadi kalau persaingan, tapi kalau misalnya gua ikut di turnamen biasa itu pesertanya cuma 32. Jadi lu cuma 2 kali main, lu bisa langsung masuk semi. Kayak gitu. Perbedaannya kayak gitu. Kalau orangnya banyak yang daftar, yang ikut, itu berarti lu harus kerja keras. Lu walaupun bisa juara, cuman sangat sulit, guys. Tapi kalau lu pesertanya sedikit, itu lebih gampang karena 2 kali main aja lu bisa masuk semi. Nah, sama seperti ini ya, persaingan itu sama aja guys. Jadi ketika lu apa namanya bersaing dengan sedikit orang, jadi sebenarnya marketnya lebih luas dan kerjanya lebih enteng banget guys. Jadi marketnya masih 86%. Ya, jadi paham ya maksudnya ya. Oke, ini cara kami eksekusi market. Jadi ini cara gua untuk mengeksekusi market 50% di bawah harga pasar. Ah, yang di sini ini angel investor. Jadi ini angel investor nih investor-investor gua yang di Milliarder Boy, ya kan? Ini dia contoh dia punya dana ini 1 miliar guys. Ya, punya dana 1 miliar dan kita biasanya ngasih aset senilai 2 kali sampai 3 kali lipatnya. Ini harga pasar contoh 3,2 M. Ya kan, standar appraisal nih, pakai standar appraisal. Ya, kita bisa request, bisa diturunin lagi boleh, tapi standar appraisalnya 3,2 M. Lalu dia punya hutang ini di sini nih 700 juta guys, sisa 700 juta. Sebenarnya kalau dia masukin lagi ke bank ini kan mungkin cairnya sekitar 2 M-an ya. Nah, karena berhubung bank ini maksimal 2 M, berhubung bank ini udah nggak bisa mencairkan lagi karena stop kredit, takut kreditnya macet, apalagi ekonomi kayak gini, sebenarnya mereka ini nggak akan berani ngambil kredit di bank. Bank juga nggak bakalan mau, gitu kan. Ini standar rumahnya standar appraisal 3,2. Cara satu-satunya adalah ya modal yang dikeluarkan investor itu 1,3 ya. Ini saya dana ditambahin lagi berarti harusnya kan kalau ini kan 2 M. Kalau misalnya 1 M ini kan harusnya kan harga pasar kan 2 M. Kita 50%. Tapi berhubung dia harga pasarnya naik, otomatis kita harus kasih naik lagi. Misalnya harga pasarnya 3,2 berarti kita modal maksimal keluar 1,3. Tergantung bisa 1 M juga bisa, guys. Tergantung negosiasi gitu ya. Tapi kita 1,3 untuk apa? Ya kan? Untuk apa? 700 jutanya kita bayarin ke bank ya 700 jutanya. Jadi up-nya adalah misalnya dari seharga 3,2 paling maksimal nih antara 1 sampai 1,3 miliar. Jadi caranya gitu. Ini minimal yang uang investor keluarin. Kalau misalnya nego akhirnya ketemulah nilai 1,3 M. Nah, 700 jutanya untuk banknya kita bayarin ke perbankan, ya kan? Sisa hutang, sisanya kan berarti 600 juta. Ya kan? Nah, sisa modalnya ini kita berikanlah susu kepada nasabahnya itu, guys, nasabahnya. Ya. Jadi simple banget bisnisnya kita tuh simple. Bisnis kita tuh sebenarnya simple, tapi yang paling sulit itu untuk negosiasi kepada nasabah dan perbankannya untuk mengkondisikan sertifikat ini aman apa enggak misalnya. Kita semuanya nanti di notaris ya kan, transaksi jual beli semuanya di notaris dan semuanya real jual beli jadi pakai notaris dan sebelum itu juga lu checking BPN, sertifikat di checking BPN. Jadi secara legalitas aku pastikan semuanya harus aman dulu di depan baru kamu bayar, baru kamu investasiin. Ya. Oke. Nah, dari semua yang udah kita pelajari ini nasabahnya ya. Polanya sama, setiap investasi kurang lebih maksimal 40% sampai 50% itu maksimal modal yang kita keluarkan. Jadi restnya jauh banget dari nilai harga pasar. Nanti setelah itu kita jual kembali. Nah, jual kembali guys. Selanjutnya adalah ini tim gua. Jadi ini gua sebagai Wisnu Broto sebagai Chief Marketing Officer. Ini yang pekerjaannya adalah mengelola investasi. Jadi investornya gua yang kelola.
Iya apa enggaknya tergantung dari gua, kepercayaan gua. Jadi misalnya contoh asetnya nih kurang bagus, gua nggak yakin. Jadi gua selalu bilang nggak yakin aku kok nggak bisa digarap kayak jadi kayak gitu. Jadi gua yang megang mengelola investasinya. Yang kedua adalah Gemilang Putra. Ini adalah Chief Market Executive Officer. Jadi dia ngelola semua proyek-proyek kita dari proyek pemerintah, proyek PDAM, terus proyek-proyek yang berhubungan dengan properti dan asetnya kita itu dia yang mengelola, guys. Ya, selanjutnya sebenarnya ada beberapa tim kita yang di sini ada banyak, ya, tapi gua nggak bisa sebut-sebutin. Ini kantor kita di Evo Group Office. Jadi ada bagian IT, ada bagian marketing, ada bagian digital, ada yang bagian coding, hacker, terus misalnya juga manajer operasional, ya kan, direktur operasional, ada semuanya ada di sini, guys. Jadi lu bisa langsung aja jalan ke Pemenanggal 3 nomor 18. Jadi kita juga sudah berdiri sejak tahun tuh kurang lebih sekitar 2013-an. Jadi kita tuh udah lama dan sangat berpengalaman banget di bidang ini, guys. Oke? Selanjutnya ini adalah laporan keuangan kami. Jadi kalau misalnya lu mau lihat laporan keuangan kita bisa langsung kita kasihin. Nah, di PT Evo Property Solusindo. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya nih efek terbaik itu sekitar 2015 di bisnis properti. Bisnis properti itu terbaik itu 2015, guys. Ya. Jadi turun itu ketika 2017 ya kan, sebenarnya kan mulai turun kan. Akhir itu kenapa ketika apa namanya? Ketika krisis 2016, 17, 18 lah ya. Kita justru naik sampai 2019. Naik. Nah, pertanyaannya adalah ketika market jatuh, disitulah berarti orderannya banyak, guys. Contoh, ini kan 2017, 18, 19 ini sebenarnya marketnya pada jatuh semua. Dan mereka pada jualin aset semua. Jual rugi, jual rugi. Sebenarnya ketika orang pada jual rugi, disitulah kita dapat keuntungan. Kita tahan. Jadi transaksi kita tuh sebenarnya selalu tambah banyak di tahun 2017, 18, 19. Ya. Jadi sebenarnya ketika market sedang jatuh, di saat itulah momen-momen kita beli 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 terus. Paling diprediksi nanti 2021 itu mulai membaik, 2022 itu membaik karena sekarang obatnya sudah ditemukan, terus juga ekonomi juga mulai stabil, Amerika sudah cetak duit, semuanya udah cetak duit gede-gedean untuk investasi ke negara-negara. Jadi seperti Vietnam, Thailand, terus juga Indonesia, ya nggak? Ya kan? Nah, makanya kemarin diusulin Omnibus Law itu sebenarnya menguntungkan untuk para investor. Jadi kalau misalnya tidak dikasih Omnibus Law, itu investor akan lari ke Vietnam, guys. Nah, ketika investasi lari ke Vietnam, biasanya ya berarti semakin banyak pengangguran di Indonesia. Itu kenapa Pak Jokowi itu memberikan Omnibus Law. Kenapa? Untuk menarik investor tuh sebenarnya masuk lagi ke Indonesia untuk berinvestasi lagi. Ketika investor masuk, sebenarnya itu sebuah keuntungan mendapatkan lapangan pekerjaan lagi. Nah, sekarang ini kan kendalanya adalah kita nggak punya lapangan pekerjaan, semakin banyak penganggur, jutaan orang menganggur. Lu lihat sekarang ya, jutaan orang tuh menganggur. Cara satu-satunya adalah untuk investasi datang itu ya Omnibus Law. Jadi investor tuh pada masuk mau ke Indonesia. Kalau tidak melakukan itu pasti ke Vietnam. Oke. Selanjutnya kita presentasi lagi ini last lagi. Oke, jadi itu semua presentasi yang udah gue kasih tahu ke lu semua. Ini paket investasinya kita. Jadi sebenarnya kita akan menjual paket investasi di paket A ini. Ya. Kemarin sudah dibeli sama investor. Jadi 30 miliar itu dipakai untuk proyek, beberapa proyek dan pendanaan lainnya. Jadi yang di paket A ini sudah kita beli, guys. Sudah dibeli sama investor. Jadi sudah dibeli 30 miliar. Jadi per slotnya itu 100 juta. Jadi lu beli satu slot juga bisa, ya, tapi 100 juta. Ya. Nanti ini pakai aset. Jadi nanti digantiin pakai aset. Nanti kita kasih aset kita. Jadi kayak gitu. Semua investasi di tempat kita itu dijaminkan pakai asetnya kita. Makanya lu mau di luar lingkaran apa di dalam lingkaran. Ini yang di dalam lingkaran ya. Kalau yang tadi kan jualannya di luar lingkaran. Tapi ingin lebih lanjut informasi lebih lanjut lu langsung ketemu gue aja. Jadi di paket A ini kita udah jual dari kemarin tuh 10M ke 30M.
ya, 10M ke 30M. Sekarang udah transaksi kemarin 30 miliar yang pertama. Paket A-nya sudah dibeli sebenarnya. Yang sekarang kita akan jual adalah paket B. Nah, dengan nilai saham kita, paket B kita nanti dibeli sahamnya kita kasih jaminan berupa aset. Yang senilai dengan modal yang keluar, guys. Jadi kalau misalnya modal lu keluar 90 miliar, aset yang kita kasih itu 90 miliar juga, guys. Ya. Jadi nanti di paket B, kita nih lagi ngejar investasi nih di paket B, itu senilai 90 miliar. Nah, ini dari sini ke sini, ini gua jadi 3 kali lipat. Targetnya adalah 3 kali lipat target. Jadi dari 30 miliar ke 90 miliar. Jadi target investor ini yang paling gede itu investasinya itu keuntungannya adalah keuntungan yang di dalam lingkaran. Investasi di belakang layar yang gajah-gajah. Itu paling untung. Ya enggak? Dari 90 miliar ini biasanya kita bagi hasil sama big investor, yaitu big investor. Tadi kan angel investor, sekarang big investor. Gajahnya kita gitu ya. Ini manajemen 35%, investor tuh 65%. Jadi contoh misalnya modalnya 30M dibalikin, terus keuntungannya kan 20M. Nah, 20M ini mungkin 35%-nya sekitar 13 miliaran itu buat investor, 7 miliar itu buat manajemen. Nah, buat manajemen. Selanjutnya, kalau misalnya kamu berkeinginan ingin membeli paket B, lo juga bisa nanti kita jual lagi. Caranya gimana? Kenapa orang ini pada berebutan paket A kemarin? Karena ketika dijual dia udah tahu akan laku berapa. Gua akan jual 3 kali lipat dari modal. Di sini juga di paket B juga sama. Ketika lu beli 90 miliar dengan satu slotnya 300 juta, berarti gua akan jual 5 kali lipatnya, guys. Yang kemarin ini 2 kali lipat dari 1 ke 15 ke 30 ini 1 sampai 2 kali lipatnya. Kalau ini 5 kali lipat. Jadi dari paket B ke C ini 5 kali lipat. Jadi dari 90 miliar ke 490 miliar. Jadi per slot itu 1,5. Lu bayangin aja, lu sekarang investasi nih sekarang 300 juta per slot. Ya. Terus tahu-tahu 2 tahun lagi laku nih. Laku 1,5 per slot. Dalam tahun depan lah, 1 tahun 2 tahun lagi ada investasi masuk gitu kan. Duitnya dari 300 juta itu bisa jadi 1,5 M, guys. Per slotnya, guys. Paham ya maksud gue ya? Jadi kurang lebih lah ya, 1 sampai 1,5 M. Jadi lu tambah kerja, tambah ini, ya tetap lu dapat investasi yang lainnya. Ya keuntungan-keuntungan seperti persekali transaksi apa, biasanya dapat. Tapi gua nggak jelasin semuanya di sini, lu langsung aja kontak gua nanti. Nah, lu bisa kontak langsung di DM Miliarder Boy kalau mau lu tanya-tanya atau di nomor telepon gua ya. Nanti nomor telepon gua terain di bawah. Nah, selanjutnya ini dari paket C ke paket D, itu kita masih rahasiakan. Bisa lebih karena 2 digit ya. Berarti bisa 10 kali atau 15 kali lipat dari ini. Jadi kita targetkan adalah dari paket A ke B. Dan kita akan jualkan, tenang aja, ketika paket B ini sudah terbeli, gua ini akan jual lagi dengan nilai 5 kali lipat. Nah, jadi itu guys yang sebenarnya rahasia bisnis kita kenapa tetap berjalan hingga saat ini. Jadi simple banget, di atas permasalahan pasti ada kesempatan. Ini gue jelasin dengan gamblang dan sangat mudah, sangat sederhana, ya enggak. Semoga lu bisa mengerti apa yang kita kasih tahu, yang gue bisa sharing ke lu. Kalau misalnya lu belum paham, lu bisa ulangin video-video gue lagi. Jadi gampang banget, pembagiannya ada 35%. Manajemen 65% investor. Kalau lu mau langsung telepon gua di nomor WA ya, WA aja 0821 880 64790 atau di bawah ini nanti. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu kesempatan yang udah gua kasih ke lu untuk mendengarkan beberapa presentasi gua. Gua mengundang kamu untuk marketing atau investor-investor yang lagi ada modal banyak tapi bingung mau investasiin kemana, lu bisa langsung kontak gua. Sedangkan lu marketing gampang banget, lu bisa dapat komisi 2-5% di setiap transaksinya kita. Oke, gua akan jelaskan lebih lengkapnya ketika lu bisa langsung telepon gua atau meeting
sama gue langsung aja ke kantor gue di Evo Group di Jalan Kertomenanggal 3 nomor 18 Surabaya. Jangan lupa like dan bunyikan lonceng ya guys. Thank you.